Selamat datang di edisi New Normal Lex Regis, edisi ke-6. Kali ini kita akan lebih lanjut membicarakan tentang modal. Pada edisi sebelumnya, kita membicarakan tentang bentuk-bentuk setoran modal. Edisi kali ini kita akan membicarakan tentang perlindungan modal dan kekayaan perseroan, lalu soal penambahan modal dan pengurangan modal yang dibahas pada bab 3 khusus bagian kedua, ketiga, dan keempat dari pasal 37 sampai dengan pasal 47. Pada perlindungan modal kita membahas soal pembelian kembali saham oleh perseroan tanpa melakukan pengurangan modal. Oleh undang-undang ditentukan itu boleh dilakukan dengan keputusan RUPS dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 10%, melebihi 10% dari modal ditempatkan dan di store, dan tidak boleh mengurangi kekayaan bersih perseroan. Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan 6 bulan terakhir sejak RUPS memutuskan untuk melakukan pembelian kembali. Pembelian kembali itu bisa juga didelegasikan oleh RUPS kepada komisaris dalam jangka waktu 1 tahun, meskipun bisa ditarik juga sewaktu-waktu oleh RUPS. Nah, pengaturan soal pembelian kembali tersebut itu sangat strict, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang bertentangan dengan ketentuan pasal 37 ayat 1 oleh undang-undang dinyatakan sebagai batal demi hukum. Pemegang saham yang mengalami kerugian akibat pelaksanaan pembelian kembali yang bertentangan dengan pasal 37 ayat 1 tersebut, direksi perseroan bisa digugat oleh pemegang saham secara tanggung renteng. Lalu kemudian selain mengenai pembelian kembali, juga pada bagian lain mengenai soal penambahan modal. Penambahan modal, perseroan kalau menambah modal tentu dalam rangka ekspansif. Nah, pemegang saham mempunyai hak untuk turut serta dalam penambahan modal, dan masa penawarannya itu 14 hari. Jadi pemegang saham yang lain boleh melakukan penyetoran modal dalam periode 14 hari. Apabila mereka tidak melakukan penyetoran modal dalam 14 hari, maka pemegang saham lain mengambil bagian atas sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham yang lain tersebut. Nah, apabila pemegang saham yang lain semua tidak melakukan penyetoran, maka penambahan modal bisa kemudian ditawarkan kepada pihak ketiga. Hak preemptive right tersebut tidak berlaku apabila penambahan modal dalam rangka pemberian saham kepada para karyawan yang dikenal sebagai ESOP, Employment Stock Option. Nah, juga tidak berlaku dalam hal konversi saham akibat penerbitan obligasi konversi atau dalam rangka reorganisasi, jadi dalam rangka penggabungan, akuisisi, atau pemisahan. Preemptive right juga tidak berlaku. Quorum RUPS untuk melakukan penambahan modal adalah 50+1. Nah, pada bab ini juga dibahas soal pengurangan modal. Pengurangan modal boleh dilakukan oleh RUPS, agak berbeda dengan yang tadi pembelian kembali oleh perseroan. Dalam pengurangan modal, perseroan wajib melakukan pengumuman di media, dalam satu media atau lebih, paling lambat 7 hari sejak tanggal putusan RUPS, dan kemudian dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak pengumuman, kreditur dapat mengajukan keberatan disertai alasan keputusan pengurangan modal tersebut. Dan dalam jangka waktu 30 hari sejak keberatan, perseroan wajib memberikan jawaban tertulis alasan dan bagaimana penyelesaian terhadap hak-hak kreditor.
apabila kreditur keberatan terhadap penurunan modal tersebut. Implikasi dari pengurangan modal tentu perseroan bisa aja digugat oleh kreditur kalau kreditur tidak setuju, dan perubahan anggaran dasar terkait pengurangan modal itu mesti disetujui oleh menteri, dan menteri hanya memberikan persetujuan apabila tidak ada keberatan dari kreditur atau telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan oleh kreditur atau gugatan kreditur ditolak oleh pengadilan. Keputusan untuk pengurangan modal dilakukan dengan cara penarikan saham atau penurunan nilai nominal saham perseroan. Nah, jadi terkait dengan modal, baik dalam penambahan modal, pemegang saham yang lain diberikan hak untuk melakukan penyetoran sesuai dengan komposisi kepemilikan mereka. Nah, apabila mereka tidak melakukan penyetoran dalam 14 hari sejak ada penawaran, maka pemegang saham yang lain bisa mengambil bagian, sehingga pada kepemilikan tersebut pemegang saham yang lain bisa saja kemudian terjadi dilusi. Nah, begitupun kalau pemegang saham yang existing tidak melakukan penyetoran, maka direksi bisa mengundang pemegang saham pihak ketiga selain pemegang saham untuk menjadi pemegang saham dalam perseroan. Itu kira-kira yang kita bahas pada edisi kali ini. Semoga memberikan gambaran apa saja kepentingan perseroan terkait dengan modal dalam perseroan, baik dalam rangka pembelian kembali atau penambahan modal atau pengurangan modal. Demikian edisi ke-6. Terima kasih.